Assalamualaikum. Bagi kawan-kawan yang suka mendikotomikan, yang suka mengaku-aku paling pribumi dengan narasi banyak sekali, termasuk ulama pribumi, kiai pribumi, ini hanya adu domba saja. Hanya ingin mengadu domba. Islam itu ya bersatu. Islam antara yang turunan mana itu gak ada masalah. Islam itu begitu. Tapi akhir-akhir ini dibangun opini yang liar, mau membenturkan antara ulama yang pribumi dan yang non pribumi. Nah, ini pun nggak jelas, yang pribumi yang mana tuh nggak jelas. Ngukurnya dari mana enggak jelas, karena semuanya pribumi, sudah lama hidup di sini, itu namanya pribumi. Nah, kali ini kita akan melihat contoh dari sosok ulama kita, Kiai Bahauddin Nur Salim. Apa Anda mau mengatakan ini tidak pribumi? Dari nasabnya beliau jelas, ya kan, pribumi. Dari sanadnya jelas. Dan perlu Anda ketahui, Gus Baha ini adalah sosok ulama yang ahli fikih, ya, sekaligus tasawuf. Ulama yang lakunya cetha, tidak terbeli oleh kepentingan duniawinya. Mau ulama yang ngaku makrifat, yang ngaku bertorekot, kalau terbeli ya nilainya rendah. Kalau Gus Baha ini kredibilitasnya tinggi, insya Allah tinggi. Ulama yang bisa dipercaya, tidak hanya ngalim, lakune bener, bisa ngelakoni. Nah, sekarang Gus Baha ini bicara tentang sanad ulama di Indonesia. Beliau mengatakan apa, Gus Baha? Kita lihat ya. Sesungguhnya dari mana sanadnya ulama-ulama Indonesia? Ya, memang ada yang generasi awal zaman Wali Songo, ada yang generasi selanjutnya. Tapi ini secara umum kan sama, gitu loh, ketemu nantinya. Mari kita lihat bagaimana kata Gus Baha. Jadi saya ingin sekali sanad itu terjaga. Kalau ngaji ya min awali hatta akhiri. Saya punya kitab karangannya Syekh Mahfud, sanad beliau Al-Mustafid lima alam minal asanid. Itu kalau cerita ketika ngaji sama Syekh Basoleh Darat, hadartu indahu tafsirul jalalain marratain. Itu min awali hatta akhirih. Ketika beliau cerita ngaji sama Syekh Abi Bakar Sato, hadartu indahu al-Bukhari min awali hatta akhirih. Terus wafatani babu kadza wa kadza. Yang enggak ngaji juga dihitung. Terus yang ketika bab yang fatani itu saya ngaji lagi sama Syekh ini, termasuk sama mbah-mbahnya Habib Anis, namanya Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Karena sanad kita pasti ketemu semua di Sayyid Zaini Dahlan. Jadi yang Solo Habib Anis kan Anis bin Alwi bin Ali, yang punya simtut Duror. Ali ini bin Muhammad ya bin Husain. Nah, itu juga mufti Syafi'iyah. Jadi insya Allah sanad seluruh Indonesia itu sama, termasuk sebetulnya Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah kan terus man ba'dahu ini terus udah ngaji. Man ba'dahu setelah siapa itu Mbah Dahlan dodak ngaji. Sebenarnya sanadnya sama. Dulu Mbah Dahlan itu yang ngajinya bareng Mbah Hasyim, yang Mbah. Jadi jelas ya kiranya bagaimana pendapat ulama Nusantara, ulama yang asli, yang tidak terbeli. Gus Baha ini menyampaikan pendapat ini ketika di Pondok Pesantren Al-Falah, ya, punya Gus Kausar itu ya, di Kediri ya. Nah, jadi silakan Anda kalau mau menghujat, mengadu domba Gus Baha, tapi susah dicari celahnya karena beliau ini
tidak menerima jabatan-jabatan, tidak menerima sogokan. Gus Bah ini aman. Beliau ini warok gitu loh. Mau nyari celahnya Gus Bah susah kan? Nanti ketahuan sekali bencinya. Biasanya yang mulai membenci Gus Bah ya Wahabi gitu kan, atau misalnya ya memang orang sudah benci sekali, tapi selama ini kesusahan mencari celahnya mau nyerang Gus Bah. Gus Bah ini ilmiah. Gus Bah ini berdasarkan data-data, sanadnya jelas gitu loh. Jadi hentikan adu domba selama ini, biar Anda nggak semakin malu. Yang mengadu domba Islam, yang selalu mendikotomikan mana ulama pribumi, kiai pribumi maupun bumi. Nah, Anda pun nggak jelas siapa yang pribumi, siapa yang non pribumi. Semuanya itu pribumi gitu loh. Mau adu domba apa meneh? Gitu. Itu sudah nggak laku, basi adu domba kayak ngono kuwi. Hampir aja lupa. Jadi tadi Gus Bah mengatakan nanti sanatnya ulama Nusantara itu ketemu di Syekh Zaini Dahlan kan? Di kopi nggak tadi? Lalu juga ingat tuh Mbah Soleh Darat ya, ngaji ke mbah-mbahnya Habib Anis Solo gitu loh. Itu kan tertulis di kitab-kitab itu. Jadi mau fitnah dan adu domba apalagi yang tukang adu domba. Kabeh sedulur, kabeh Islam. Kalau yang adu domba itu ya memang sudah kadung benci Islam. Memang sudah sengit banget, sudah lama ngimpi-impi mau nyerang Islam. Gitu kan? Mau Muhammadiyah, mau NU, mau apa sanatnya tuh ketemu nantinya. Nggak perlu ada yang diadu-adu, tidak ada yang saling meniadakan, kecuali orang-orang yang menyuplai dengan bodoh lalu untuk adu-adu. Nah, itu loh musuh Islam yang sesungguhnya. Itu ya. Nah, demikian, mohon maaf, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.